واغفر لي ذنوبي وزلاتي وتنصرني في كل حال وممهاتي تنجي بها منها يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى والإكرام غاياتي بهم وبالأولياء تلهمني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر بفضلي بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu seperti biasa kita berjumpa kembali di dalam pengajian kita kajian ilmu fikih dasar. Tanggal 15 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah. Panjang umur dalam sehat afiah dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata
wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah ya, pas lagi taklim memang kedatangan tamu ya, mohon maaf, mohon redonya ya, ada amik kita nih, ada adik abana ya, laki tinggal satu juga misalnya Habib Hidayat dari jauh dari Cicalengka nih ya, dari Cicalengka, kita belum ke sono-sono. Insyaallah ya. Alhamdulillah pada Selasa malam Rabu ini pengajian kita yang ke-7 ya, pengajian kita yang ke-7. Alhamdulillah di tempat ana, di kediaman ana bisa bikin 1 minggu sekali. Alhamdulillah setiap Selasa malam Rabu dimulai jam 9. Di tempat lain ana di luar sebulan sekali. Cuma karena banyak ya sampai 15, jadi setiap minggu keluar terus. Dari Sabtu, Minggu, ya kadang hari Jumat kita keluar setiap minggu. Tapi jatahnya sebulan sekali. Alhamdulillah di kampung ini seminggu sekali. Maka ajak saudara-saudara kita ya, ada 7 desa, 1 kecamatan biar bisa hadir. Karena ini kita di awal-awal di dalam pelajaran pembahasan fikih dasar. Baik, sudah dibahas pada minggu yang ke-6, yaitu pada episode yang ke-6, part yang ke-6, yaitu tentang sunnah-sunnah kesucian. Yang dalilnya ini dari surah Al-Baqarah, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Masuk ya, masuk, enggak apa-apa. Ya, kesian di luar ntar dingin. Ya, apa namanya? Pantatnya dingin ntar masuk angin. Nah, itu dalilnya ya, dalam surah Al-Baqarah 124 itu tentang kesucian. Jadi dalam tafsir-tafsir sudah dijelaskan, kita ambil dalam ilmu fikih ini sama, yaitu sudah dibahas pada par yang ke-6, yaitu tentang masalah siwak. Dari mulai penggunaannya, dasar sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, megangnya juga siwak, ada caranya, kita udah diajarin udah minggu yang lalu. Kemudian faedah-faedah siwak, ya, begitu banyak sampai 70 lebih faedah siwak yang disampaikan di sini. Hanya sebagian yang paling a'dham, yang paling besar, yaitu an yudzakkira syahadah indal maut, yaitu mudah melapaskan syahadat ketika wafat. Ketika datang wafat kita meninggal dunia dalam keadaan bisa menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Baik, sudah. Kemudian hukumnya dari yang wajib, yang sunnah dan sebagainya bisa dilihat lagi di pada episode yang ke-6. Kemudian yang dibahas di akhir yaitu al-iddihan, al-iktihal sudah dibahas, yaitu kedua tentang kesucian atau kebersihan di dalam memakai celak mata. Itu pun sunnah. Kapan dipakainya? Di waktu malam hari menjelang tidur. Lebih bagus lagi memakai celak mata namanya ismit ya. Kemudian baca doanya seperti siwak, ada doa-doanya, enggak dipanjang lebarkan. Lihat lagi di episode yang ke-6. Kemudian al-iddihan. Kemudian memakai minyak ya, memakai minyak di badan seperti lotion. Nah, itu sunnah ya.
sunnah. Jadi bukannya apa? Lo sok-sok ngetren lo. Ya, bukan, ini sunnah Nabi. Nah, kemudian apalagi yang keempat, izalatus sya'ril ibid, menghilangkan daripada bulu ketek. Ya, itu pun sunnah. Yusannu lirajul, tu annatfu, disunahkan bagi laki-laki dicabut. Udah dijelaskan, jangan dikerok. Kalau dikerok jadi tambah banyak nanti. Ya, makanya sunnah dicabut. Walil mar'ah, bagi perempuan al-halaq, yaitu dicukur. Beda ya, dikerok sama dicukur, dipangkas. Ya. Jadi kalau dari kecil nggak pernah dikerok, bulu keteknya nggak banyak. Ya. Kemudian yang kelima, ya sudah ini dibahas semua. Al-khaslatul khamisah, izalatus sya'ril anah, menghilangkan bulu kemaluan. Itu sunnah. Kalau bisa jangan lebih dari 40 hari. Yusammal al-istihdad, dinamakan al-istihdad, yaitu menyilangkan bulu kemaluan. Yusannu halquhu lirrajul, disunahkan dicukur bagi laki-laki. Wa tanfuhu lil mar'ah, wa tadfuhu lil mar'ah, sunnah ya dicabut, nadfuhu lil mar'ah, disunahkan untuk perempuan dicabut. Ya, kalau serem-serem dicabut perempuan ya dicukur dah gitu. Kenapa? Karena mengurangi syahwat buat perempuan. Jadi perempuan yang syahwatnya gede, ya misalnya inti yang laki-laki kewalahan, ya suruh aja dicabut. Sekarang kan udah banyak yang pakai lotion ya dicabut gitu. Kalau zaman dulu kan begitu. Baik, penjelasan yang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Al-khaslatus sadisah. Bagian yang keenam daripada kebersihan atau kesucian yang sudah dijalankan sunnah ini bukan hanya dari zaman Nabi Muhammad tapi dari zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Taklimul adhafir, menggunting kuku. Ya. Yabda'u bil yumna, dimulai dari yang kanan. Biasa Islam mengajarkan sesuatunya yang baik dari kanan, yang jelek-jelek ambil yang kiri, cebok, tuh mungut sampah, ya pakai tangan kiri. Yang masih doyan rokok jangan pakai tangan kanan. Ya, kemudian kalau misalnya kita lagi megang ini nih mic sama kitab, kebanyakan orang suka mic yang kanan, kitab yang kiri. Usahakan kemudian mana mic sama kitab? Ya kitab tangan kanan. Biasakan kan tuh di maulid tangan kanan, apalagi Al-Quran, mic tangan kiri. Kalau begini ya udah begini dua nggak apa-apa. Yang penting selalu Nabi suruh ya dalam hadisnya tuh mengambil sesuatu, menerima sesuatu, nyomot makanan semua pakai tangan kanan. Bukan hanya sekedar makan minum pakai tangan kanan, tapi mengambil sesuatu pakai tangan kanan. Boleh diuji coba. Nyendok nasi pakai tangan kanan, ambil nyendok nasi pakai tangan kiri. Cepetan mana basinya? Silakan coba. Pasti yang kiri. Ya, itu udah uji coba ya dalam kedokteran. Baik. Iddatut turuk, walahu iddatut turuk. Di sini ada berapa jalan? Ada 3 jalan cara menggunting kuku. Walaupun aneh ini bahas nih ya di medsos ibaratnya ada aja bilang bid'ah lah. Ya, Nabi nggak ngajarin begini-begini. Nabi itu nggak semuanya harus diajarkan habis. Ada yang lebih penting seperti tauhid dan sebagainya. Nabi kasih tahu sunnahnya begini. Nah, nanti turun tuh kan ulama ngelihat. Yang namanya sunnah bukan hanya ucapan, tapi daripada gerakan juga sunnah. Nabi tuh sehidup-hidupnya sunnah, udah sehari-harinya. Diemnya sunnah. Makanya banyak sahabat ngikutin, oh Nabi begini nih, caranya begini. Jadi Nabi suruh sunnah, mereka ngambil lagi. Itulah kepinteran orang. Jadi bukan hanya dituntun, begini aja. Guru ngasih tahu begini, udah. Nanti sang murid yang cerdas ngelihat guru suruh begini, dilihatin caranya guru kayak gimana. Tuh, dasarnya kan lihatlah aku sebagaimana aku sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, disuruh kan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, di lain yang di luar sholat, mereka pun ikutin apa yang dijalankan oleh Nabi. Nah, sekarang kalau Nabi suruh dengan memotong kuku, berarti kita kan semau kita. Nah, ada tuntunan. Satu, hadis Nabi dari kanan, ulama ngajarin dari kanan. Nah, di sini nih ulama-ulama ngajarin kan mereka lebih dekat. Mereka warasatul warisan Nabi. Nah, kita ambil daripada kita yang bawa nafsu sendiri belum tentu benar, mendingan ikutin ulama. Jadi sesuatu yang mungkin nggak ada. Anda bahas seperti iktikaf di masjid. Ya. Itu Anda kasih tahu doanya.
hadisnya mana, ininya mana. Padahal hadis-hadis begitu nggak selalu Nabi harus keluarkan dengan niat-niatnya. Semuanya dari ulama-ulama, semuanya kembalinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena innamal a'malu biniat. Karena banyak orang ke masjid, ke musola, akhirnya apa? Nyolong sendal, nyolong tromol, nyolong tip dan sebagainya. Nah, makanya niat yang akan menentukan. Al-Quran di hadis nggak ada kita diajarkan usoli, nawaitu sauma godin ininya. Tapi tuntunan-tuntunan itu dituntun oleh ulama. Adapun niatnya yang agak berbeda dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab nggak jadi masalah. Yang penting ada nih niat. Dengan niat itu mensahkan jadi ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi kita ke masjid, kita niatkan walaupun dengan bahasa Indonesia, aku niat iktikaf di ini masjid. Walaupun 5 menit, inti dapat pahala iktikaf. Tapi kalau ke masjid nggak ada niat, nggak dapat pahala. Karena pahala iktikaf kan di masjid kan, apalagi di 10 terakhir Ramadan dengan iktikaf. Ya biarin. Ya yang penting jangan sampai kita kotor keluar kata-kata yang tidak bagus. Nah, kadang-kadang ngafirin orang dan sebagainya. Nanti kita akan bab di dalam bab murtad nanti insya Allah di akhir. Ya. Cara menggunting kuku di sini ada 3 cara. Yang pertama dari Imam Ghazali radhiyallahu an. Siapa kata beliau Imam Ghazali? Yabda'u bi musabbahatil yumna ila khinsiriha. Dimulai bi musabbahatil yumna, yaitu dari tangan yang kanan. Dari mana musabbahah? Dari telunjuk ila khinsiriha sampai kelingking. Tuh. Jadi dari telunjuk, habis telunjuk jari tengah, kemudian jari tengah ya, jari manis, kemudian kelingking. Summa khinsirihal yusra, kemudian kelingking yang kiri ila ibahimiha sampai jempol. Ini jempol kanan belum nih. Jadi Imam Ghazali nih, telunjuk, habis telunjuk, ini telunjuk kenapa? Karena telunjuk nih walaupun nih ibu, tapi telunjuk adalah tuan. Di mana-mana inti kalau ngomong pakai nunjuk kan. Tuh, paham nggak? Ya, jadi pemimpin jari itu telunjuk. Maka dimulai dari telunjuk yang sebelah kanan, jalan terus sampai kelingking. Kemudian kelingking terus sampai jempol. Baru tutup dengan jempol kanan. Itu Imam Ghazali. Adapun hadza indal Imamin Nawawi. Sedangkan Imam Nawawi radhiyallahu an ya yabda'u bi musabbahatil yumna, tetap dari telunjuk yang kanan. Ila khinsiriha sampai kelingking sama tuh. Summa ibhamiha, kemudian yang jempol tuh Imam Nawawi. Tadi kalau Imam Ghazali gimana? Telunjuk sampai kelingking ke sini, jempol. Kalau Imam Nawawi telunjuk sama, tapi ini tutup langsung oleh Imam Nawawi. Kemudian yang kelingking sama. Tuh, bedanya kalau Imam Ghazali tutup di jempol kanan, kalau Imam Nawawi ini dulu baru ditutup, ini ditutup. Paham tuh ya? Serah yang mana aja. Nah, kemudian ada lagi yang yabda'u bil yumna. Yang ketiga jalannya. Ya. Bil yumna ala tartib khawabis wal yusra ala tartib, namanya au khosab. Nah, ini ada taklidnya di bawah. Wagat nasal Imam Ahmad ala istihabih. Tuh. Ini nas dari Imam Ahmad ya. Di dalam istihabi walil hadis alladzi dzakara Ibnu Qudamah fil Muqni, di dalam kitab Al-Muqni. Apa? Ini Nabi katakan man gassa azafirahu. Tuh. Ada Nabi, siapa orang yang menggunting kukunya ya. Mukhalifan, secara mukhalifan itu secara tidak teratur, ke tartib teratur. Mukhalif itu bersalahan. Paham nggak? Menyalahi. Mukhalif kan dari kata menyalahi. Ya, silang. Nah, bahasanya silang. Anda lagi belajar bahasa Indonesia yang baik biar enak gitu ya. Sebab kita ngerti nerangin orang belum tentu ngerti. Lam yarqi ainahu Ramadan. Ya, tidak akan pernah kedua matanya terkena penyakit mata. Ya, insya Allah kalau dia ngamalin nggak kena penyakit mata secara bersilang. Nah, di sini diajarin ya makna mukhalifan ya. Ya, mukhalifan, makna mukhalifan antakuna ala tartibil mazkur au nahwihi,
Ya, di sini adalah tertib yang telah disebutkan yang kita tadi tuh, dua jalan Imam Nawawi dan Imam Ghazali. Ini Hujatul Islam Imam Ghazali, kemudian Imam Nawawi, ya, mazhab dari Imam Syafi'i. Ya, dia juga orang yang menjalankan syarahnya mazhab Imam Syafi'i. Atau pakai yang khawabis yang dikatakan apa? Khinsir, ya, kelingking dimulai pertama, kemudian jari tengah, tuh. Kemudian jempol, kemudian telunjuk, kemudian tuh, ya. Jadi gini nih, ini kelingking, ini kemudian binsir, baru sababah. Paham nggak? Jadinya gimana ya? Tarik ini nggak tahu nih. Nih tuh. Habis ini, habis ini, habis ini, habis ini. Bersalahan kan? Ngilang gitu tuh. Paham nggak? Ya gitu. Habib bingung begini aja udah nggak apa-apa, yang penting sebelah kanan duluan. Tapi kalau ini kan kadang kita ikutin ulama, tanda cinta kita kepada ulama. Silakan mau ikutin Imam Nawawi atau Al Imam Ghazali, ya radhiyallahu anhuma. Yang kiri sama juga begitu. Ya, begitu gitu. Ini baru telunjuk, ya. Baik, mengerti kan? Ya. Nah, kemudian apalagi al-khitan, sunat. Ya, jadi pertama apa? Kesucian dalam Islam biar paham. Ya, ini kok habis. Ada yang gede tuh. Kesucian dalam Islam. Besok-besok tes dulu, wi. Sebelah sono. Nah, makanya suka buka-buka lemari kitab biar tahu. Yang gede. Ada yang gede nih. Wah, mainin mulu sih. Dalam Islam pertama siwak. Kedua apa? Celak mata. Ketiga minyak bukan minyak wangi nih ya. Kalau minyak wangi nanti kita pakai karena Rasul wangi, minyak lotion gitu ya. Minyak di badan. Kemudian mencukur ya. Mencukur bulu ketiak. Api banget. Terus ngaji begini kita ngaji nih, bener-bener ngaji. Terus kemudian mencukur bulu kemaluan. Cukur bulu kemaluan. Dan 6, menggunting kuku. Tuh. Menggunting kuku, ya. Selesai sudah, ya. Hadza kulluhu fil asabil yadain, dan ini di dalam masalah tangan, ya. Masalah tangan. Wa amma asabi'ir rijlain, adapun di malam jari-jari kaki, fayabda'u min khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Kalau jari kaki dimulai dari kelingking yang kanan sampai kelingking yang kiri. Jalan, ini kaki nih, ya, karena taruh kaki nggak susah. Ini kaki nih, ya, kan kaki sebelah kanan kelingking. Terus jalan sampai kelingking kiri. Itu gampang udah, jalanin aja terus. Ya, gitu. Kapan waktunya? Yusannu taklimu yaumul isnain wal khamis. Disunahkan ya menggunting kuku pada hari Senin dan hari Kamis. Ya, lihat di dalam Sultanul Ilim Al Habib Salim Asy-Syatiri rahimallahu taala rahmatun abrar, beliau juga membuka. Anda belum sempat buka-buka kitab yang lainnya, itu diterangkan tuh manfaatnya hari Senin kenapa, hari Kamis kenapa. Kemudian bukratal Jumu'ah, pagi-pagi di hari Jumat. Bukroh. Ya, bukrota bukan bukroh besok ya. Bukroh ini dari kata bakar. Ya, artinya di pagi hari. Bukrotal Jumu'ah, yaitu di pagi hari.
Wa ghuslu asabi'ahu ba'dahu, dan dimandikan, dicuci itu jari-jari setelahnya. Ya, sebelumnya inti wudhu nggak apa-apa. Jadi ketika inti gunting ini kuku dalam keadaan ada wudhu. Ternyata di dalam kedokteran itu melemahkan dulu. Jadi jadi agak lembek. Tuh subhanallah. Pokoknya kalau dikaitkan dalam kedokteran udah percaya apa yang dijalankan Rasul membahagiakan kita dunia akhirat. Bukan cerita akhirat aja, akhirat masih jauh. Anda suka bilang bukan kita keimanan kita sama akhirat. Cuma kan orang sekarang nih maunya yang kelihatan. Akhirat mulu, dunianya yang dia mau cari. Nah, kita kasih tahu bahwasannya sunnah Nabi itu membawa kebahagiaan dunia akhirat. Nabi nggak pernah makan malam. Makannya di waktu menjelang maghrib, mau dekat maghrib. Atau ketika buka puasa. Malam nggak makan lagi, kita makan mulu. Kemudian Nabi makan dulu baru makan buah dulu baru makan. Kalau kita makan dulu baru makan buah, pencuci mulut, makanya kena asam lambung. Ya, tanya kalau nggak percaya tanya ke dokteran. Ani nggak bahas lagi di sini. Kalau mau bahas lagi ntar inti nambah lagi biayanya. Karena kedokteran udah jatuhnya. Inti kedokterannya ditanya-tanya aja bayar. Wajar gak? Wajar, karena sekolah kedokteran bayar mahal. Nah, orang yang sekolah juga di agama mahal, beli kitabnya aja bisa jutaan. Ya, nanya kitab segini. Nanya kitab segini. Masya Allah. Nggak ada murah. Paling murah 500.000, 600.000. Ya, belum belajarnya. Ya. Itu artinya kalau dunia aja orang nggak perhitungan, sama akhirat perhitungan memang begitu. Ya. Perhitungan nggak kalau sama akhirat? Perhitungan sama dunia? Nggak perhitungan, coba deh. Dunia. Parkir aja kagak, di Alfa aja bayar ya. Nggak perhitungan. Coba kalau masih taklim dikasih parkiran bayar. Ngomel. Ya, nah, begitulah memang akhir zaman begitu. Ya, kita jangan, kalau buat urusan agama harus ada yang keluar apapun bentuknya, jangan pernah ngomel. Inti beli koko yang terbaik, beli pici yang terbaik, nggak apa-apa. Karena kalau buat akhirat nggak jadi mubadzir, nggak jadi sombong dan sebagainya. Pakai yang terbaik, apalagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat perempuan jangan dalam keadaan haid. Ya, jangan dalam keadaan haid, nanti aja dulu. Nanti kalau udah haid, udah bersih, udah mandi, baru gunting kuku. Makanya perempuan-perempuan sebelum menjelang haid kan dia tahu tuh, ya kapan haidnya datang. Ya buru-buru dia tuh, karena ada waktunya Senin sama hari Kamis atau pagi Jumat. Ya itu jalanin. Itu ada tuh larangan-larangan. Kenapa nggak boleh hari Selasa, nggak boleh hari Rabu, nggak boleh hari Sabtu atau Minggu. Ya, Anda nggak buka lagi di sini. Yang penting inti jalanin apa yang disunahkan hari Senin dan hari Kamis, atau nggak sempat di hari Jumat pagi. Kenapa ulama-ulama mengajarkan di hari Kamis kita lebih harus sibuknya? Kenapa? Agar hari Jumat khusus untuk ibadah. Karena Jumat Sayyidul Ayyam. Yang sudah dilupakan. Lihat hari Jumat, apa yang terjadi sama kita ini, masyarakat kita. Justru kita sibuk di hari Jumat. Bukan buat ibadah. Coba lihat. Ya, di hari Jumat ada apa? Rapel kantor lah, inilah, itulah yang akhirnya menggeser kita di dalam ibadah. Kalau menjadi ibadah nggak apa-apa. Di Jumat itulah mestinya waktu yang dikosongkan. Untuk apa? Untuk baca banyak Al-Quran. Untuk lebih banyak, bukan berarti nggak pernah baca Quran di hari lain. Tetap baca Quran, tapi di hari Jumat lebih banyak. Kemudian lebih banyak baca sholawat. Tuh, ya. Ini hari Jumat. Kita tahu nih dikit lagi mau nisfu Sa'ban. Ya, ada hadisnya Nabi Muhammad SAW tentang nisfu Sa'ban. Tentang malam-malam mustajabah. Ada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Ada malam di awal bulan Rajab. Ada malam Jumat. Ada malam satu lagi Lailatul Qadar. Itu datangnya tahunan. Datangnya tahu. Dan tentu tanggalnya belum tentu sama. Karena puasa aja kadang pada berbeda. Ada yang hisab, ada yang ru'yah. Belum tentu. Ada yang pasti. Dan gak bakal bersalahan. Malam Jumat. Kalau hari gak ada yang salah. Ada gak bilang malam Jumat kemudian malam Sabtu? Gak ada, sama. Udah itu tiap minggu datang. Kenapa orang lalai di dalam malam Jumat? Padahal itu yang dijanjikan ada 5 malam. Yang lainnya ditunggu, padahal setahun sekali. Bagus. Tapi setahun sekali. Dan seperti malam nisfu Sya'ban. Belum tentu inti pada malam nisfu Sya'ban itu pas malam nisfu Sya'ban. Bisa aja awalan atau
akhiran. Makanya ulama dulu tuh, orang-orang tua kita tuh saking ihtiyatnya menjaga 3 malam berturut-turut daripada baca Yasin. Untuk saking menjaganya. Nah kalau malam Jumat, Sayyidul Ayyam, malam yang penuh barokah dan banyaknya tumpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dilalaikan tuh malam Jumat dan hari Jumat. Bahkan sampai dispensasi, dikasih keringan buat umat Islam tidak diazab dalam kuburnya ketika wafat hari Jumat. Tuh. Wah Habib kalau begitu bunuh diri malam Jumat. Nah, gak bisa itu sih. Ini dispensasi orang mukminat. Bukan orang-orang di luar Islam atau orang yang mati dalam kekafiran. Ya, itu. Itunya habis bilang. Ya. Cek satu, cek. Mati kok. Ya. Baik. Sudah? Kemudian al-khaslatus sabi'ah. Ya. Mati. Kenapa? Al-khaslatus sabi'ah yang ketujuh. Yang ketujuh daripada kesucian yaitu al-khitan, sunat. Ya, sunat. Huwa qat'ul jildah allati fauqal farj. Yaitu memotong daripada kulit di atas farji. Ya, kelebihan kulit di atas kemaluan. Ya, farji itu kemaluan depan, kubul kemaluan belakang. Ya. Jadi memotong kulit yang lebih di atas farji. Hukmuhu, hukumnya wajib lirajul. Hukumnya wajib bagi laki-laki. Ini udah sunat semua ya. Ya, karena wajib. Kalau kagak sunat tuh ntar repot tuh kulup kita tuh, apalagi udah gede. Kalau kencing itu masih nyimpen najis. Sholat dibawa sholat nggak sah. Tuh, kalau anak-anak sih ya anak-anak belum mukallaf, belum mau tamyiz. Tapi kalau kita udah wajib, udah balik. Walil mar'ati balighain. Wajib lirajul walil mar'ah balighain. Hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan yang balik. Hadza huwal mu'tamad. Ini yang paling mu'tamad. Karena ada yang bilang sunnah buat perempuan. Tapi buat laki-laki dan perempuan hukumnya wajib. Dan ini yang mu'tamad inda Syafi'i wa Hanabilah. Ini Imam Syafi'i dan Imam Hambali hukumnya wajib. Wa amma indal Hanifah wal Malikiyah. Adapun Imam Hanifah dan Imam Malik. Fahuwa sunnah fi haqqihima. Sunnah hukumnya bagi keduanya. Tapi buat Imam Syafi'i kita pakai yaitu itu yang paling mu'tamad yang dipakai oleh jumhur ulama yaitu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Wa yusannu an yakuna fil yaumis sabi fi yaumil wiladah. Hukumnya sunnah pada hari ke-7 dari kelahiran. Tuh. Jarang yang ngamalin ya, kecuali perempuan. Kalau perempuan langsung tuh ya. Nah, kalau laki-laki udah gede pada. Tapi kalau di kampung-kampung itu 4 tahun, 3 tahun udah pada sunat. Bener gak ya? Di kampung-kampung. Di Ciawi aja nih yang dekat Ciawi. Itu anak-anak udah 6 tahun, 7 tahun. Ketuaan dianggap. Maka sebelum sekolah semuanya udah pada sunat. Sebelum sekolah. Ya, karena memang agak jadi lebih bersih. Dan pertumbuhannya lebih bagus. Kalau kita kan enggak, ntar dulu anak kita ditakutin. Pas sudah 9 tahun, 10 tahun mau sunat pada ketakutan. Ya, makanya kalau bisa dari kecil. Bahaya gak? Ya nggak bahaya kalau agama ngajarin. Ya, orang dipotongnya dikit, orang masih kecil. Apalagi perempuannya sedikit yang dipotong. Di sini katakan, Godruhu lirojul, bagi laki-laki kadarnya bihaisu yakto'u jami'al jildah allati tughatto jami'al hasyafah ra'su zakar. Ya sekira-kira yang dipotong ya seluruh kulit yang menutupi daripada kepala zakar. Ya, hasyafah nih palanya zakar tuh, pala helmnya. Itu doang. Bukan semua kulitnya dikulitin, bukan. Jadi kedokteran tahu tuh ditarik, potong. Kalau bengkong dulu tuh ya, cet aja. Udah ketarik deh, tet. Tuh. Ya. Ini bukan bicara yang ngawur-ngawur, bukan nih. Orang perempuan tahu nanti kalau udah nikah. Enakan yang udah sunat daripada nggak sunat. Islam ngajarin luar biasa. Dan di luar negeri udah nganjurin sunat karena jadi
penyakit. Ya, satu udah nggak sah dalam sholatnya, dalam agamanya, ya, dalam ibadahnya nanti, dan yang pasti di dalam kesehatan menjadikan kotor dan penyakit dan masuk ke kelamin perempuan jadi penyakit. Ya, itulah Islam mengajarkan sunat. Walil mar'ah, bagi perempuan, qad umayyutlaku alaihi musammal qad'i minal badr. Ya, badri itu badri, maaf ya. Itunya tuh apa namanya? Mau ngomongin kagak enak, ya. Iya, daging lebihnya tuh yang kelihatan, itu yang dipotong sedikit ujungnya. Ya, mau ngomong depannya i nggak berani kita. Ya, bahasa Arabnya aja badr. Ya. Nah, itu yang bukan buzzer ya, bukan buzzer, bukan buzzer, buzzer. Ini sini buzzer ya, pakai buzzer. Ya, kalau jujurnya buzzeri gitu. Kan kalau bahasa Arab kan biasa dimatikan minal buzzer. Ya, bukan buzzer ya, ntar saking nyinggung buzzer lagi. Itunya dipotong sedikit. Kenapa? Itu mengurangi syahwat perempuan yang 9 menjadi 3 dengan dipotong. Maka kalau nggak disunat perempuan, kemudian rasa malunya memang udah diangkat karena sifat malu termasuk sifat yang diangkat di akhir zaman. Apa yang terjadi? Perempuan nggak punya malu, pengurang syahwatnya kagak. Lihat, apalagi di akhir zaman nanti. Banding 1 banding 50, perempuan 50, laki-laki 1. Diuber-uber loh. Diperkosa sama perempuan 50 orang, mati loh. Ya. Oh, luar biasa, nauzubillah min dzalik. Ya, sifat malu udah hilang. Sekarang bukan bukan gayung nyamperin tempayan nyamperin gayung. Baik, sudah tuh. Baqiyatul khisalatul fitrah. Sisa nih dari sifat-sifat bagian yang kesucian. Di antaranya ghusus syarib, yaitu mencukur kumis, bihaisu tadharu humratus syafah. Sekira-kira nampak bibir yang merah. Iya, di sini asik bacanya. Humratus syafah, yaitu bibir yang merah. Itu artinya ungkapan aja. Artinya bibir nih yang warnanya merah nih, kalau kita mungkin udah hitam ya, paling ngerokok ya, kalau aslinya kan merah. Nah, ini sekira-kira jangan sampai ketutup. Jadi yang pada punya kumis cukur, mau dikerok silahkan, tapi kalau mau dicukur ya sekira-kira itu tuh kayaknya tuh, nggak lewatin bibir. Jangan sampai nih kadang-kadang orang ahli ibadah mau begini tapi nggak ikutin Nabi. Yo, kumisnya sampai sini. Wah, aut-autan. Waduh. Ya, Nabi resik, Nabi bersih. Nabi pernah gondrong cuma rapi. Nah, ini lagi mau gondrongin makanya nggak cukur. Biasanya botak. Ya, gitu. Mungkin kalau gondrong kemudian kita haji atau umroh pas dipotong pahalanya lebih banyak. Orang berambutnya banyak banget. Ya, jadi Nabi pernah bainal umroh, bainal wafroh, ya, di antara ini dua pundak. Cuma yang rapi. Ya. Ghuslul barojim wahya zuhuru uqadil asabi. Itu membasuh barojim. Apa barojim? Yang nampak-nampak dari ini tulang-tulang nih dibersihin. Tuh, ya, yang begini-begini nih. Tuh, dibersihin. Ya, jadi Islam tuh Masya Allah kakinya pada bersih, nggak dekil. Kalau ada bekas kapalan-kapalan itu memang orang mukmin sifatnya begitu. Ada kapalan. Ya, di kaki, kebanyakan di kaki bukan di jidat, di kaki karena di jidat cuma 5 menit. Kalau di kaki kan setengah jam duduk, ini begini lagi duduk, pasti ada pada kapalan nggak? Ada kapalan ya. Di tulang-tulang yang nenjol tuh, makanya dibersihin tulang-tulang yang begini-begini dibersihin. Ya, maka kuku tadi jangan panjang hitam nanti jadi nggak masuk air wudhu. Wa yukrahul qaza, dimakruhkan, makruh, dibenci. Ya, qaza, apa qaza? Halku nah, ini anak-anak muda sekarang nih, halku ba'di sya'ri ra's wa tarku ba'dihi. Memotong sebagian rambutnya dan membiarkan sebagiannya. Tahu ya? Kayak anak, iya begitu deh. Ya sekin, tapi kalau sekin kan nggak terlalu. Ini dipotong sebagian didiemin gitu, sampai rata begitu kan nggak pantas. Kalau dirapiin nggak apa-apa. Tuh, mencukur sebagian, membiarkan sebagian. Wal akhdu minal anfaqoh, mencabut daripada anfaqoh bulu di bawah bibir. Tuh, makruh. Wal hajib, mencabut alis. Tuh, perempuan-perempuan nggak usah dicabut. Dicabut, dicakepin di rumah, di make up, dibuka, habis aja udah. Ya, gitu. Kalau orang dulu ditakutin, lu kalau nyabut alis ngeliat setan katanya, gitu. Kok ngeliat setan? Ya lu lihatnya di kaca.
Orang dulu udah ditakutin. Ya. Hukmu halqil lihyah. Hukum mencukur ini nih lihyah. Apa lihyah? Cambang ya, cambang begitu tuh. Ya, janggut termasuk. Nas Imam Syafi'i, di dalam nasnya Imam Syafi'i, nasal Imam Syafi'i, di dalam nas Imam Syafi'i kitabil kitabnya yang besar, ada namanya kitab al-um. Nah, namanya al-um tuh, udah emak ya. Alat tahrim, hukumnya haram. Tuh hukumnya haram. Tapi jangan disalahin dulu orang yang, sebab kalau suruh miara, kalau yang punya ini kan repot. Ya, makanya ketika disarahkan lagi waqtarun Nawawi war Rafi'i al-karaha. Imam Nawawi dan Rafi'i makruh. Ya, dirapiin tapinya jangan bukan disuruh dirapiin. Ya, dipelihara tuh dirapiin, jangan dibiarkan, sebab biar gimana jadi jelek yang rapi gitu. Karena ulama juga banyak yang enggak ada enggak berjanggut, enggak jadi masalah, jangan disalahkan ya. Wa huwa mu'tamad, yang mu'tamad Syekhul Islam Zakaria wa Ibnu Hajar wa Ramli wal Khatib wa ghairihim ya. Baik. Kemudian hukmu khidabi sya'ri ra's wal lihya was sawad. Hukum memakai pacar. Orang kita bilangnya pacar ya, inai, apa namanya? Henna gitu ya sekarang. Ya henna kan nama merek sebenarnya. Ya, memakai khidob itu pacar apa sih? Bahasanya apa lagi selain pacar? Iya kayak bukan kutek, apa yang pewarna rambut. Ya, kalau kutek nggak boleh kita pakai perempuan. Kenapa? Boleh aja dia untuk memanis kukunya, tapi nanti kalau dia sembahyang gimana? Paham tuh? Mesti dikerok karena menutupi air wudhu. Kulitnya menutupi kulitnya dari air wudhu. Ini hidab sya'ras di rambut kepala, walihya dicambang. Hukumnya gimana nih? Boleh nggak? Boleh ya, tapi yang selain hitam. Sebab kalau hitam bisawat yahrumu illa lil jihad. Haram hukumnya kecuali untuk jihad. Kalau untuk jihad bukan jihad ini, jihad fisabilillah, perang, itu boleh. Dia mewarnai warna hitam dan jenggotnya hitam seperti muda lah. Lagi ini kan ani kelihatan tua, udah mau 50. Coba kalau dihitemin lagi begini. Apalagi kulit masih kenceng, aku 30 masih percaya. Tuh, jangan. Makanya hati-hati ibu-ibu pada lakinya, jangan disuruh pakai pacar hitam. Ya. Semir hitam. Tapi yang masuk ini ya, hidup ini masuk air, bukannya cat rambut. Kalau cat rambut yang nutup rambut, nah bahaya nanti. Nggak masuk air wudhu atau air janabah. Ini yang boleh. Seperti kita lihat tuh ulama-ulama gitu tuh. Habib Umar, pakai gak Habib Umar bin Hafiz? Pakai, banyak yang pakai. Boleh. Ya, asal warnanya selain hitam. Cuma yang pantas warna-warna begini yang ulama pakai. Kalau ente mau pakai hijau, ungu, boleh-boleh aja. Cuma kan lucu ya. Ntar dikata huluk. Ya, perempuan boleh gak? Pakai, nggak apa-apa perempuan. Cuma bukan buat diliatin orang. Buat suami, rambutnya mau dikriwil-kriwil, warnanya cakep kayak Barbie, nggak ada yang larang. Senam boleh gak? Boleh. Cumanya bukan di luar, di gedung PKK atau di mana yang diliatin orang. Nah, coba bini inti begitu diliatin orang, di belakang liatin. Kalau inti nggak punya cemburu, inti wah, ya dayus namanya. Ya haram masuk surga laki-laki yang dayus, yang nggak punya rasa cemburu. Bolehnya buat siapa? Buat suami, panggil tukang senam, instruktur atau disenam khusus perempuan atau ngelihat TV belajar, nggak apa-apa. Yang penting dia mengolah tubuhnya untuk membahagiakan suami. Begitu juga suami untuk istri pakai parfum dan sebagainya, nggak ada yang larang. Yang larang ketika sama bukan mahram sehingga mengundang fitnah. Maka jelaslah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Kenapa? Karena istri kita di rumah pakaiannya compang-camping. Pakaiannya bau ikan peda. Pakaiannya bau ikan peda dan sebagainya. Di luar perempuan cakep-cakep. Kenapa? Karena di luar. Nah tetangga begitu juga sama bini kita. Di bininya nggak cakep, bini kita jadi cakep. Sebab keumuman perempuan kita keluar pakaiannya
cakep-cakep, make up semua. Makanya begitu. Coba kalau di ngamalin cara Islam, di luar dipakai pakaian biasa, enggak bermake up. Hanya di rumah dia seperti orang kondangan. Akan terbalik, rumput sendiri lebih hijau dari rumput tetangga. Sebab ketika keluar, bini orang pada malas-malas dandan nih, jelek-jelek banget. Dia pulang melaki bininya dan itu yang diajarin Nabi begitu. Ya, jadi salah pengamalan. Ya. Akhirnya kalau nggak ada iman, nggak punya ruhul Islam, maka bisa terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. Sudah selesai. Ya, mudah-mudahan kita bisa amalkan semua. Amin ya rabbal alamin. Walaupun sekali itu kita berarti mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang berhubungan setiap hari, tiap minggu. Nanti akan dibahas selanjutnya masalah najis. Insya Allah panjang umur, sehat afiat. Sedikit ya. Masalah babul murtad ini dalam kitab Fathul Mu'in ya, bab riddah itu berbalik arah, murtad lugotan secara lugo rujuk tuh kembali ya, bahasa kita jadi rujuk ya, lu udah rujuk sama bini lu, rujuk pakai kak pada rujuk ya, roja'a yarji'u irja pulang, kembali pulang, itu namanya riddah. Itu secara lugos, secara bahasa. Wahiyal afhasyu anwa'il kufrah wa tuhbatu bihal amalu. Ya, ini tasolat bil maut. Murtad dari segi bahasa artinya kembali. Murtad adalah sejelek-jeleknya atau model kekafiran yang paling jelek, yang paling buruk. Ya, naudzubillah, kekafiran yang paling buruk. Beda, orang kafir emang zatnya dari kecil udah dari lahir kafir. Ini bukan bahasa kasar nih kafir nih. Ini kita lagi diadu domba nih, diacak-acak. Kafir itu bukan bahasa kasar. Yang kasar kalau kita ngatain kafir. No, kafir nggak boleh. Kalau kafir emang bahasa Al-Qur'an, kafir. Ya, menghapus keimanan dia kepada Allah, meniadakan Allah Ta'ala yang esa, meniadakan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, itu namanya kafir. Boleh dari ahli kitab, dari orang musyrik Mekah pada saat itu, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik Mekah, mereka percaya Tuhan Allah, wallahi mereka sumpah, mereka tawaf di Ka'bah, tapi menjadikan Hubal, menjadikan Lata, menjadikan Uzza sebagai Tuhan. Musyrik, mensekutukan Allah. Ahli kitab dipercaya Allah, tapi dirubah kitab-kitab mereka sehingga Allah dikatakan dalam Al-Quran laqad kafaro. Sungguh Allah telah mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Tuhan itu tiga. Tuhan itu punya anak. Allah, kita cuma ikutin apa kata Allah karena kita beriman kepada Allah. Paham tuh ya? Jadi jangan dikata radikal, jangan dikata kasar. Dulu nggak ada, zaman-zaman duluan, zaman-zaman presiden sebelumnya nggak ada gitu-gituan. Kita mau ngomong apaan aja juga nggak tersinggung. Mereka juga dengan katanya kita dikatakan gembala, domba yang tersesat, kita juga nggak Kalian jangan marah kita sebagai umat Islam. Emang begitu keimanan mereka di dalam kitabnya. Begitu juga kita jangan pakai mau dirubah. Bukan bahasa kasar. Cover, sampul, tertutup. Ya, makanya jadi bahasa Inggris. Ya, seperti kita doa arwah tuh, wa kaffir an sayiatihim, hapuskanlah dari kesalahan mereka. Kafir bahasanya, wa kaffir an sayiatihim. Lu ngatain bapak gua kafir, bego lo gitu. Ya, karena bahasanya kafir itu meniadakan Tuhan. Kalau non muslim lebih bahaya. Non tidak muslim, orang yang selamat, yang patut tunduk kepada Allah. Ya, sama jelek juga bahasanya. Ya, ngomong aja kafir. Yang penting kita nggak ngatain orang, kafir sini lo. Apalagi mau orang Islam nggak boleh, akhlak. Kenapa? Karena dia perilakunya yang kafir. Iya, apa namanya? Orangnya ciptaan Allah, nggak boleh kita hina. Paham ya? Gitu. Islam ngajarin akhlak yang bagus. Tapi ketika kita lagi ngomong orang-orang yang kafir, bahasa lu jangan kafir, udah repot deh. Ya. Itu paling buruknya orang yang murtad. Jadi orang yang kafir asli dari kafir, ada orang muslim kemudian orang Islam murtad, itu lebih jelek dia daripada orang kafir yang asli. Ya. Ini biar cepat aja deh. Ya.
Ini dalam kitab Fathul Mu'in. Misalnya nih, ya orang-orang yang murtad contohnya baik secara qaulin, secara perkataan, au fi'lin, secara perbuatan bisa orang menjadi kafir, atau i'tiqad dengan i'tiqad. Walaupun dia mau bilang, ini contoh nih ya, dicontoh, nanti kalau gue nggak kaya, gue keluar dari Islam, langsung tuh murtad langsung, ya. Halan atau yang akan datang atau sekarang di ngomong atau nanti di ngomong tetap hukumnya langsung murtad, ya. Gue nggak kaya, aduh, kalau nggak kaya juga nih gue baca wirid begini, gue keluar dari Islam, murtad langsung, nggak pakai nungguin kaya atau miskin, enggak, ya. Apalagi kanaf'i soni au naf'in nabi, seperti orang yang murtad yang menganggap tidak ada Tuhan. Itu murtad tuh. Ada orang Islam kemudian Tuhan. Ada nih postingan-postingan video-video yang beredar tuh. Saya ini jadi ateis. Tahu ateis? Ya, tidak bertuhan. Ya, yang tidak bertahan itu kan komunis terkenalnya. Kita bilangnya ateis. Kalau bilang komunis sedang kesinggung. Ya, karena jadi partai ateis, orang tidak bertuhan. Kenapa saya jadi ateis? Sejak saya baca Quran. Lihat. Quran kan hudan. Quran itu petunjuk. Niatnya apa dibaca Quran? Ketika dia baca Quran justru jadi murtad. Naudzubillah min dzalik. Tuh, apa ada yang salah? Quran nggak salah. Quran, petunjuk Allah, kalamullah. Orang bertambah baca Quran, bertambah takut kepada Allah. Ada itu postingan. Dia ngomong dia. Emang cara-cara orang untuk diateiskan begitu caranya. Kadang-kadang Quran, hadis hanya menjadikan kedok, belum tentu dibaca Quran, karena mustahil orang baca Quran jadi murtad kecuali bertambah takut dia kepada Allah. Apa maksudnya itu? Saya baca Quran justru jadi ateis. Kenapa ateis? Karena dalam Al-Quran Allah aja ateis. Paham nggak nih? Anda nggak mau masuk ke ranah tauhid, nanti ada pembahasan kita di kitab tauhid. Allah itu kan tidak bertuhan. Paham ya? Allah tidak Tuhan. Allah kan nggak punya Tuhan. Ya Allah. Anda nggak ceritain lagi nanti tentang sifat 20 ya. Jadi dia ateis mau ngikutin Tuhan. Ya. Tuhan aja ateis, maka dia ateis. Ya sebenarnya itu halus bahasa dia untuk mengajak orang keluar dari ajaran Islam. Kalau dia Islam begitu ngeledek, keluar dari Islam. Dulu zaman sebelum pemberontakan PKI itu di Ludruk tuh, ya dulu namanya Lekra. Ya, mereka punya lekra tuh namanya di dalam kesenian. Ya, menghina-hina tuh Tuhan, menghina Nabi Muhammad SAW. Makanya hati-hati dengan pentas, apakah dengan stand up komedi atau apapun dengan acara yang lucu kayak apaan, jangan mempermainkan agama atau syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Sekalipun buat bercanda, jangan. Ya, karena di sini ya menganggap tidak ada Tuhan, tidak ada nabi, mendustakan nabi, buat ledekan doang Nabi Muhammad SAW atau para nabi-nabi. Ya, kemudian au takdzibihi, mengingkari daripada sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya. Au juhdin mujma' alaih, ya mengingkari daripada hukum yang udah disepakati oleh ulama, apalagi dalam Quran. Zina hukumnya haram, LGBT hukumnya haram. Kemudian nggak apa-apa halal, mutlak dia murtad. Bukan kataan ini. Dalam kitab ulama Fathul Mu'in. Hati-hati makanya dengan ajaran-ajaran liberal. Ya. Kemudian apalagi? Ya. Seperti kawujubi nahwi sholat, seperti as-sholatil maktubah, seperti sholat yang maktubah, sholat lima waktu. Kemudian seperti tahlilin nahwil bai' wan nikah, seperti halalnya jual beli dan nikah. Dikata nggak halal. Pokoknya dibalik amenda wa tahrim syurbil khamar, seperti haramnya minuman keras, kan jelas itu dalam Al-Qur'an. Wal liwat LGBT ibaratnya. Wazina wal maksi, pajak termasuk tuh, maksa. Ya bahasa Arabnya maksi. Maksa. Ya dalam bahasa Arabnya pajak, upeti. Ya kan zaman-zaman Belanda kita habis, kita kerja, kita bayar upeti, kan gila. Ya. Wan nadbi, yang sunnah-sunnah seperti ar-rawatib wal id, seperti sholat sunnah-sunnah rawatib dan sholat id, ya dipermainkan tuh, ya apalagi yang halal menjadi haram.
Oh, masih banyak di sini. Pokoknya hati-hati jangan mainin. Di dalam kitab yang lain itu, di dalam kitab Tausyih, ya, sarah daripada Fathul Gharib, ya, kitab Tausyih itu, apaan sih jilbab misalnya, kan itu syariat. Ada gak dalam Al-Quran? Ada, di surah Nur, banyak itu, ya, diterangkan. Kemudian diapain nama dia? Itu sih nggak wajib orang Islam nggak pakai jilbab, atau jilbab itu nggak pantas orang Islam cakepan yang begini modis pakaian barat, maka bisa menjadikan murtad. Ya. Wakamasyi ilal kanais, tuh kanais, kanisah, gereja atau tempat ibadahnya orang di luar Islam. Seperti apa ya? Masyi, dia pergi jalan, masya yamshi, ya, jadi tamasya. Bahasa Arab tuh bahasa tamasya, ya, jalan-jalan, ya, dolan-dolan. Kemana? Ke tempat peribadahan orang di luar Islam. Bizayihim, ya, bizayihim min zunnari wa ghairihi. Wa ka'ilqa'i ma fihi Qur'an fi mustaqdar. Qala Ruyani au ilmun syar'iyyun wa misluhu bil aula ma fihi ismun mu'addam. Itu termasuk orang yang pergi jalan dengan pakaian-pakaian kemegahannya, nyuntu-nyuntu pakaian mereka, ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa orang yang menyerupai satu kaum maka seperti mereka ikut, apalagi sampai ikut ibadah, apalagi selawatan ke tempat-tempat ahli ibadah yang lain. Gimana? Ya, ingat, Ane nggak memurtadkan orang, Ane nggak mengkufurkan orang. Ini menurut kitab. Ada yang begitu, kita nggak usah bilang kafir tuh kafir, nggak usah. Ya, ada agama, sebab tetap ada godi musinya. Ada ahli ulama, mesti ada godi, ada hakim yang mentakzirnya, bukan kita. Nanti kita jadi ribut. Paham tuh ya? Makanya nggak bisa orang awam langsung bilang begitu. Yang ini membuat kita jangan sampai terjadi begini. Kalau ada begitu, langsung jangan kita mulut kita mengatakan kafir atau murtad. Tapi ini hukum. Paham tuh ya? Gitu. Ya. Juga melempar sesuatu tulisan ayat Quran ke tempat yang menjijikkan. Ya. Tuh ilqa. Ya. Melempar apa? Ma fihi Quran. Daripada Quran. Apa tulisan-tulisannya. Walaupun selembar, 2 lembar. Apalagi satu Quran. Apalagi yang dijak-injak. Fil mustaqdar. Di tempat yang kotor yang nggak boleh. Tempat yang menjijikkan, apalagi sampai dihina, ya. Hati-hati tuh, ya. Wa misluhu bil aula, begitu juga, ya, ma fihi ismun mu'azzam, dari kalimat-kalimat mu'azzam yang diagungkan seperti nama nabi, ya, nama Allah, nama sifat-sifatnya, nama malaikat, ya, dibuang di tempat yang kotor, tempat yang menjijikkan. Itu bisa menyebabkan daripada kemurtatan, ya. Wa kadza yakfuru man ankara ijazul Quran, yang memungkiri kemujizatan kebesaran Al-Quran. Wah, Al-Quran udah enggak ini nih, mesti direvisi, enggak yakin dia. Ya, bisa menyebabkan Quran. Apa? Aus suhbati Abi Bakrin. Wa qazafa Aisyah radhiyallahu an, wa qazafa Aisyah radhiyallahu anha. Atau yang mengingkari daripada kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Abu Bakar nggak bisa dirampas sama Ali begini-begini. Kan ada yang paham-paham begitu tuh, yang apalagi sampai menghina atau mencaci Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain, itu menyebabkan bisa kemurtadan. Makanya yang begitu-begitu tuh nggak masuk dalam Islam mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka adalah sempalan-sempalan dalam Islam, ya. Hati-hati itu. Ya. Atau yang apa? Au qadzafa Aisyah radhiyallahu anha, atau yang menuduh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berzina. Anak-anak awam nggak tahu. Itu paham-paham yang mencaci sahabat-sahabat Nabi itu. Ya, mencaci sahabat-sahabat Rafid, ya, di dalam kitab-kitab mereka termasuk memfitnah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berzina. Bayangin tuh. Makanya surah An-Nur, ya, mengisahkan tuh begitu panjangnya tentang perempuan yang terjaga apanya? Kebersihannya, tuh maksudnya untuk siapa? Siti
Aisyah, mesti ada 4 saksi dan sebagainya. Itu kejadian. Siti Aisyah istri Nabi Muhammad SAW difitnah, dimurtadkan para sahabat-sahabat Nabi. Gimana ente? Cuma di depan kita aja halus, kelihatan yang agama harus lembut dan sebagainya. Padahal di balik itu di ajaran-ajaran mereka begitu. Ini Fathul Mu'in udah katakan, ya. Makanya hati-hati sekarang. Atau yakfuru fi wajhi akahul ghadi man sabba syekhan awil Hasan wal Husain radhiyallahu anhum. Atau yang mencaci maki daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan para sahabat yang lainnya. Jadi artinya apa? Selamatkan diri kita jangan sampai mencaci para sahabat Nabi dan keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang selamat. Ahli sunnah wal jamaah mencintai para sahabat dan mencintai para ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, begitu aja, masih banyak lagi. Artinya jaga diri kita, jangan sampai keluar lisan kita walaupun hanya untuk sekedar bercanda. Jangan bawa-bawa agama bercanda deh. Ya, dulu kan kita masih bawa-bawa bercanda tuh agama, jangan. Bercanda tuh masih bisa banyak kok caranya tanpa membawa sara ibaratnya. Paham ya? Sara deh lebih ini. Bisa gak? Bisa, kalau ente otak yang cerdas bisa tanpa membawa sara, bisa melucu, bercanda. Ya begitu aja. Ya mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah kepada kita, bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jaga lisan kita, jaga hati kita, i'tiqad kita, jangan sampai keluar dari agama Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi. Salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik fi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wala ali. Sampai nanti masih ada 2 lagi pertemuan libur sementara ya, nanti insyaallah masalah najis. Tapi Habib masih gak di malam Ramadan, insyaallah tetap, cuma bukan yang malam ini, di malam minggu gabungan sama yang biasa dari Jakarta. Nah untuk malam ini mengkhususkan orang-orang sini. Silakan ajak teman-teman kita yang lainnya. Penting ya, kita dasar-dasar aja agama yang bisa menjaga keimanan kita, keislaman kita, dan bisa kalau maksimal mungkin susah, pelan-pelan kita bisa ikutin sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga cinta kepada baca Al-Quran dan cinta juga dalam membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia senang, mati dalam husnul khatimah, ya akhirat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Afan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, maafin ya.